Upaya bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Tetap memimpin gerilya. Kalau para pemimpin pemerintahan seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa menteri ditangkap Belanda, Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit hanya dengan satu paru-paru justru tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul, melewati beberapa kecamatan menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru itu, Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang, harus memimpin pasukan, memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan Wakil Presiden dengan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta. Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km, waktu gerilya mencapai 6 bulan dengan penuh derita, lapar dan dahaga. Sudirman tidak lagi memikirkan harta, jiwa, dan raganya. Semua dikorbankan demi tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Sekalipun dalam keadaan sakit, Sudirman terus memberi semangat anak buahnya untuk berjuang melawan kelicikan Belanda. Peran PDRI penjaga eksistensi RI. Pada saat ini terjadi agresi militer Belanda II. Presiden Soekarno telah membuat mandat kepada Syafarudin Prawira Negara yang ketika itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat. Soekarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang berada di New Delhi, India, apabila pembentukan PDRI di Sumatera mengalami kegagalan. Namun Syafarudin berhasil mendeklarasi berdirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ini dilakukan di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 19 Desember 1948. PDRI yang dipimpin oleh Syafarudin Prawira Negara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintahan RI. Peranan PDRI itu antara lain sebagai berikut. PDRI dapat berfungsi sebagai mendataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintahan pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Isi KMB diterima oleh KNIP melalui sidang pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pangangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh wakil-wakil pemerintahan RI. Negara RIS membentuk federasi meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Bagi RI, keputusan ini sangat merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk federasi RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS. Secara resmi, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS pada tanggal 17 Agustus 1949. Bertempat di Bangsal City Hinggil, Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusuma Atmaja dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Diangkat sebagai Perdana Menteri tanggal 20 Desember 1949, Kabinet Muhammad Hatta dilantik, dengan demikian terbentuk pemerintahan RIS. Dengan diangkatnya Soekarno sebagai Presiden RIS, maka Presiden RI menjadi kosong. Untuk itu Ketua KNIP, Mr. Atsad, ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Pada tanggal 27 Desember 1949, Mr. Asad dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan dari Soekarno kepada Mr. Asad. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara RI apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan karena memiliki kepala negara.
Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi yang berlangsung antara Indonesia dengan negara boneka atau bentukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Belanda tidak berhasil membentuk negara-negara bagian dari suatu negara federal BFO. Namun, di antara para pemimpin BFO banyak yang sadar dan melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal ini terutama didorong oleh sukses yang diperoleh para pejuang dan TNI kita dalam perang gerilya. Mereka sadar hanya akan dijadikan alat dan boneka bagi kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, perlu dibentuk semacam front untuk menghadapi Belanda. Sementara itu, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi yaitu menyelesaikan masalah intern terlebih dahulu. Beberapa kali diadakan konferensi Inter-Indonesia untuk menghadapi usaha Van Mock dengan negara bonekanya. Ternyata hasil konferensi Inter-Indonesia itu berhasil dengan baik. Walaupun untuk sementara pihak RI menyetujui terbentuknya negara RIS, tetapi bukan berarti pemerintah RIS tunduk kepada pemerintahan Belanda. Hasil konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara lain: 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. 4. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang. 5. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri.